Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini tanggal 11 Mei 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan besok Minggu saya juga ada pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Biar hari demi hari kita menanti kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus cepat atau lambat pasti Dia akan datang. Dan kita mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Bapa kita, Juru Selamat kita, Yesus yang sangat kita cintai. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dialah Bapa yang sangat kita cintai. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya menyanyikan pujian kesukaan dari Tuhan. Setelah itu saya sambung dengan di dalam buku Tabernakel Glory, setinggi-tingginya langit nomor 655. Karena berkaitan kita membaca Bilangan pasal 29 ayat 1 sampai 40. Ada 3 hari raya bangsa Israel ya, kalender ya, bangsa Israel itu ada hari raya Serunai, ada hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daun. Nanti kita baca biar kita bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sangat cinta kita semua. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kerinduanku. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kerinduanku. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita dari Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Setingginya langit, amin, haleluya, lebih tinggi kasih Yesusku, amin, haleluya. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, amin, haleluya. Seindah pelangi, amin, haleluya, lebih indah kasih Yesusku, amin, haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, amin, haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, amin, haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, amin, haleluya. Seindah-indah sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, amin, haleluya. Seindah-indahnya pelangi, lebih indah kasih Yesusku, amin, haleluya. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan keajaiban, kehormatan, kemasuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus Bapakku, Tuhan Yesus kekasih hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat, Bapa yang sangat kucintai. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu luar biasa cinta kita. Saya dipelihara sama Tuhan, termasuk Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Terus selagi kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan, pergunakan semuanya untuk Yesus. Karena hidup kita akan sementara di dunia ini seperti uap di dalam Yakobus 4 ayat 14. Biar sementara Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, pergunakan itu untuk Tuhan Yesus. Kan apa yang kita kerjakan itu dicatat di dalam kitab kehidupan saudara. Jangan pergunakan hidupku untuk hal yang sia-sia, tapi pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kata firman Tuhan tadi, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Selagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca bilangan pasal 29. Oh puji Tuhan, kita bersukacita di dalam nama Tuhan. Ini cukup panjang ya, ayat 1 sampai 40 ya. Demikian firman Tuhan. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Amin. Kalau kita lihat di sini saudara, kita mengenal ya, ada 7 kalender dari kalender perayaan Yahudi saudara. Ini kita dengar itu tentang perayaan serunai ya. Bulan yang ketujuh mengadakan pertemuan yang kudus. Bulan ketujuh dalam penanggalan Ibrani adalah Tisri, juga disebut Etanim saudara. Sekitar pertengahan September hingga pertengahan Oktober Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita cocokkan dengan bulan kita. Hari pertama bulan itu juga disebut hari peniupan serunai, yang dirayakan dengan meniup nafiri, korban-korban khusus, dan tidak boleh bekerja ya. Jadi hormati Tuhan. Kini hari pertama bulan ketujuh dikenal sebagai roti horos hosana ya, yang artinya awal tahun. Tidak jelas mengapa bulan ketujuh menandai awal tahun baru, karena saya tahu bulan ketujuh, angka 7 angka yang sempurna. Jadi itulah kalender Yahudi ya saudara. Jadi kita mengenal 7 hari raya saudara-saudara ya. Jadi ada hari Sunai, Rosh Hosanaya, hari pertama Nisri, bulan ketujuh. Ada yang kedua hari raya pendamaian, nanti kita baca Yom Kippur ya. Juga ada raya Pondok Daun, Sukot ya. Nanti kita mau ada ayat 12 sampai ayat 40 nih, ya, raya Pondok Daun nih. Ada hari raya Pentabisan ya, Hanukkah ya. Terus ada hari raya Paskah, hari raya tidak beragi. Ada hari raya Pantekosta, ada hari raya Purim, ada 7 saudara ya, ada 7 ya. Jadi Mesias di dalam 7 hari raya itu semua ada 7. Ada Sukot, Pondok Daun ya, ada Pesah ya, Paskah ya, ada hari tidak beragi ya, ada bekas buah sulung, ada hari pantai Pentakosta ya. Nah, jadi semua tuh Yom Kippur, pendamaian, jadi ada 7 tadi yang saya sebut ya. Nah, mari kita mau belajar firman Tuhan supaya kita betul-betul mencintai Tuhan dan kita menghormati firman Tuhan ya. Terus dikatakan sini ayat kedua, pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran
Jadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba seumur setahun yang tidak bercela. Jadi semua seperti yang saya terangkan kemarin, persembahan buat Tuhan itu harus betul-betul sempurna, tidak boleh bercela. Semua itu menyenangkan hati Tuhan. Juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, ya. Jadi di sini ada dari ayat 1 sampai 6, ya, itu disebut hari raya penutupan sungai, ya. Dari ayat 7 sampai 11 itu hari pendamaian. Coba kita belajar ayat 6 saya baca. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dan korban sajiannya dan korban-korban curannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban apian bagi Tuhan. Nah, ya, jadi semua harus menyenangkan bagi Tuhan. Ayat ke-7, 7 sampai 11, pada hari yang ke-10. Nah, ya, ini hari ke-10. Tadi bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu hari raya peniupan serunai, ya. Nah, sekarang tidak ada yang ke-7. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu lakukan pekerjaannya. Jadi kalau waktunya Tuhan, ya, minta harus taat, ya, tidak boleh bekerja, hormati Tuhan. Ini kalau hari pendamaian juga harus berpuasa, merendahkan diri kita di depan Tuhan. Pada waktu haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba seumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu tidak boleh bercela, semua berkenan sama Tuhan. Juga sebagai korban sajian tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dan ketua ekor dan dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap serta korban sajiannya dan korban-korban curannya. Ya, ini dari ayat 7 dan 11 itu bicara hari raya pendamaian, ya, dengan Tuhan. Jadi mempersembahkan korban. Nah, dari ayat 12 ini pondok daun, ya. Pondok daun, ya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. 7 pondok daun itu 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu, ya. Juga sebagai korban sajian tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda dan ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curannya, yaitu untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta korban sajiannya dan korban-korban curannya. Pada hari ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba jantan seumur setahun yang tidak bercela, serta korban sajiannya dan korban-korban curannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Jadi semua jumlahnya, dan nomor 1 tidak boleh bercela, semua menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan peraturan, berarti harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkaitan dengan kita, supaya kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap serta segala korban sajiannya dan korban curannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan dan ekor lembu domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curannya.
yaitu lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajanya dan korban curahnya. Pada hari yang kelima 9 ekor lembu jantan, 2 ekor lembu jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta korban sajiannya dan korban-korban curahnya, yaitu lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban pengkaran yang tetap, serta korban sajiannya dan korban curahnya. Pada hari yang ke-6 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba seumur setahun yang tidak bercela, serta korban sajiannya dan korban-korban curahnya, yaitu lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakar yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahnya. Pada hari yang ke-7, yang terakhir saudara ya, 7 ekor lembu jantan dan 2 ekor lembu domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta korban sajiannya dan korban curahnya, yang untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahnya. Pada yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian, baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajanya dan korban-korban curahnya, itu lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahnya. Itulah semua yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu dan korban sajianmu dan korban curahmu dan korban keselamatanmu, selain dari korban nasarmu dan korban sukarelamu. Ayat 40 yang terakhir. Lalu berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, satu pasal penuh, Bilangan 29 1 sampai 40, tentang berkaitan hari raya Pondok Daun, ya, juga hari raya Serunai, ya, meniup sangkakala, ya, dan hari pendamaian. Semuanya harus taat kepada firman Tuhan. Semua dilakukan selama 7 hari, tapi yang 8 adalah hari yang maksudnya penutup, hari penutup, ya. Di situ ayat 35, pada yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak melakukan suatu terjadi. Semuanya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini waktu ribuan tahun yang lalu bangsa Israel, saudara, ya. Tapi saat ini sudah tidak perlu lagi ada seperti kalian melalui korban Yesus. Maka disebut ada lembu, ada kambing, ya, domba, itu mempersembahkan jadi lambang daripada Tuhan Yesus, ya, yang sudah berkorban untuk penggenapan perjanjian lama, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi sekali lagi saya katakan ada 7 hari raya, ya, yang kita kenal, yang sudah kita jelaskan tadi, ya, supaya kita sungguh-sungguh. Penting di sini kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Sebab itu yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Kalau kita taat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita harus ikuti, karena firman Tuhan katakan tadi harus tidak bercela, ya. Sekali lagi saya ulangi, ada 7 hari raya bangsa Israel, kalender Yahudi. Yang pertama hari raya Serunai atau Rosh Hashanah, ya. Hari pertama Trisi bulan ke-7. Hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daun atau Sukot, ya. Hari pentabisan atau Hanukkah. Kelima Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, dan hari raya Purim. Semua ada 7, dan 7 angka sempurna. Karena Tuhan pada hari ke-7, hari Sabat, Tuhan berhenti dengan segala pekerjaannya. Tuhan mau supaya manusia kita semua taat kepada firman Tuhan. Itu menjadi intinya, saudara, ya. Jadi Tuhan mau menghendaki supaya setiap kita berlaku sampai saat ini, yaitu memiliki sifat ketaatan. Maka di sana dikatakan selalu sesuai dengan peraturannya, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus.
Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kerinduanku. Tuhan itu senang sukacita sekali, saudara. Maka Tuhan itu membuat hari raya itu tujuannya supaya bangsa itu sukacita. Semuanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan persembahkan semua korban ke Tuhan dengan tidak bercela, tapi dengan sukacita. Karena nanti di surga, seperti yang sudah saya katakan dalam Roma 14 ayat 17, di dalam kerajaan surga ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan menyertai kita. Kesukaan dari Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa yang kita kerjakan semuanya. Tuhan menyertai kita sehingga senantiasa kita ada sukacita. Sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita dari Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu kita datang kepada Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari raya, Sabat. Kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau supaya semua sesuai dengan peraturannya, yaitu jadilah pelaku firman Tuhan, hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus, sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.